Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis akan memaparkan materi tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MTS dan MA. Bagi teman-teman semua, selamat menyimak materi yang kami paparkan. Mohon dengarkan ya dan simak materi yang akan kami berikan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Yang pertama ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Gustafsson dan Knil, pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan. Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui tahapan perancangan pelaksanaan. Dengan demikian, pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. Dalam suatu proses sistematis melalui tahap perancangan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yakni pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja. Qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Mata pembelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang memberikan pendidikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, dan menghafal ayat-ayat terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan bahan kajian dari pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah sebagai bekal mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian al-hadis. Menurut Ibnu Manzur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-hadisan dan al-hudsan. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-khobar yang berarti kabar atau berita. Para ulama, baik muhadisin, fuqaha ataupun ulama usul merumuskan pengertian hadis berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena keterbatasan dan tinjauan objek masing-masing yang mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalaminya. Ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut ahli fuqaha, segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Perbedaan pandangan tersebut melahirkan pengertian hadis secara terbatas dan pengertian luas. Menurut jumhur al-muhaditsin, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir dan sebagainya. Jadi, pembelajaran Quran Hadis merupakan seluruh kegiatan yang terencana dalam memberikan bimbingan, pengarahan kepada siswa melalui proses yang sistematis dan berkesinambungan guna mengantarkan siswa menuju pribadi yang dewasa serta sesuai dengan ajaran Islam yang nantinya bisa diamalkan dan bisa memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kemakmuran di dunia maupun akhirat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang B, yaitu fungsi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di MTS dan MA.
ada beberapa poin di sini, ada 8 poin. Yang pertama yaitu tentang pengembangan. Pengembangan di sini yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dalam meyakini kebenaran Islam yang seperti yang tertera dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Yang kedua yaitu perbaikan. Perbaikan di sini yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Kemudian poin yang ketiga yaitu pencegahan. Nah, pencegahan di sini yaitu menangkal hal-hal yang negatif dari lingkungan atau budaya lain, ya, budaya luar. Supaya apa? Supaya siswa bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang benar. Kemudian yang keempat yaitu pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi siswa. Dan selanjutnya dari fungsi mata pelajaran Al-Quran dan hadis yaitu yang kelima, menumbuhkan kemampuan peserta didik membaca dan menulis Al-Quran serta hadis. Yang keenam, mendorong, membimbing dan membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam perilaku peserta didik sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang setingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, pembelajaran Al-Quran hadis berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari Al-Quran dan hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis pada tingkat madrasah aliyah. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis yaitu untuk menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa rumusan tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis harus menggambarkan bentuk hasil belajar yang dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran Al-Quran dan hadis. Adapun mata pelajaran Al-Quran dan hadis pada tingkat madrasah aliyah bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Dengan adanya rasa cinta ini, maka akan dengan mudahnya bagi peserta didik untuk merealisasikan dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua yaitu membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk menyikapi dan menghadapi permasalahan kehidupan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perspektif Al-Quran dan hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat sekaligus sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis di tingkatan MTS, bisa disebut juga Madrasah Tsanawiyah.
Nah, di sini ada beberapa poin yang mengenai tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di MTS. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandung Al-Quran dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuannya tentang Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupannya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup pembelajaran Quran hadis di MTS dan MA. Ruang lingkup pembelajaran Quran hadis di MTS, mata pelajaran Quran hadis MTS ini merupakan kelanjutan dan kesinambungan dengan mata pelajaran Quran hadis pada jenjang MI dan MA, terutama pada penekanan kemampuan membaca Al-Quran hadis, pemahaman surat-surat pendek, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Sanawiyah meliputi yang pertama yaitu membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid. Yang kedua, menerjemahkan makna dalam atau tafsiran yang merupakan pemahaman interpretasi ayat dan hadis dalam memperkaya hazanah intelektual. Yang ketiga ada menerapkan isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan unsur pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran Quran hadis di MA. Mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Quran hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTS atau SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian Al-Quran dan hadis, terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.